teman-teman, kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang nih. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum saya akan membahas materi yang saya akan bahas selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Agil Safira dari kelas 1A dengan NIM K7121012, program studi PGSD Kebumen, Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi sebelumnya saya akan lebih menjelaskan detailnya tentang Pancasila dan komunisme. Untuk lebih detailnya, mari saksikan video penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara dengan sub Pancasila dan komunisme. Tetapi sebelum itu, saya akan membahas tentang apa sih arti dari ideologi tersebut. Oke teman-teman, kita simak baik-baik ya. Apa sih pengertian dari ideologi tersebut? Baik, ideologi merupakan kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Tetapi, ada yang menganggap pengertian ideologi adalah visi yang komprehensif sebagai cara pandang terhadap semua hal secara umum dan beberapa arah filosofi yang diajukan oleh kelas dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tetapi teman-teman, perlu adanya catatan nih, bahwa negara Indonesia sampai saat ini masih memihak pada ideologi tertentu, yaitu ideologi Pancasila, tapi Indonesia menolak ideologi lain. Wah, jadi makin tahu kan teman-teman? Gimana nih teman-teman? Jadi makin paham kan tentang apa itu pengertian dari ideologi? Selanjutnya saya akan membahas tentang ideologi Pancasila dan ideologi komunisme. Makin penasaran kan apa aja yang saya bahas? Saksikan terus ya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang ideologi Pancasila. Sebelumnya, pengertian dari ideologi Pancasila tersebut dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong, dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Singkatnya, oleh karena ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah Pancasila, maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila loh. Tentu ada makna ideologi Pancasila. Di antaranya, Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman cara hidup. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Gimana nih teman-teman? Makin paham nggak? Paham dong? Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang ideologi komunis. Jadi teman-teman, komunisme itu suatu ideologi atau paham yang berhubungan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, di mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat dan sistem ekonomi yang maju dalam hal teknologi dan tenaga-tenaga produktif. Tapi ada juga loh yang mengatakan bahwa pengertian komunisme itu suatu ideologi yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tahu nggak sih, paham komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam sebuah manifesto politik yang diterbitkan pada 21 Februari tahun 1848. Manifesto politik tersebut berisi teori analisis pendekatan komunis untuk perjuangan kelas masyarakat dan kemakmuran ekonomi yang pada akhirnya menjadi suatu gerakan politik yang paling berpengaruh pada saat itu loh.
Next, pada poin yang pertama, ada komunisme dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia oleh J.F. Mary Sinivlit tahun 1913. Mendirikan Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV beranggotakan 85 orang Belanda totok dengan propaganda komunisme pada 23 Mei 1914. Semaun, Darsono, dan Alimin, anggota Serikat Islam masuk ISDV pada 23 Mei tahun 1920. ISDV berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH dengan ketua Semaun dan Darsono sebagai wakil. PKH berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924. Pada poin yang kedua, ada pemberontakan PKI terhadap kolonial Belanda tahun 1926 sampai 1927 terkait perjuangan komunisme internasional. Setelah Indonesia merdeka, peristiwa Madiun, pimpinan dari MUSO 18 September 1948 menghendaki satu kelas buruh aliran Marxisme sampai Leninisme dan mendirikan pemerintahan Komite Front Nasional bekerja sama dengan Uni Soviet. Satu bukti pemberontakan PKI untuk mengganti Pancasila. Dan poin yang ketiga, ada komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektif inkorporatif. Artinya, pilihan negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Kelan 2012 pada halaman 254 sampai 255. Pada poin yang keempat, ada ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup, berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka. Poin yang kelima, dalam periode 1945 sampai 1950, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun, ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk memfokuskan diri terhadap agresi asing, apakah pihak sekutu atau nica yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Dan poin yang terakhir, di pihak lain terjadi pergumulan yang secara internal sudah merongrong Pancasila sebagai dasar negara untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DITII yang akan mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam dan pemberontakan PKI yang ingin mengubah RI menjadi negara komunis. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Itu artinya kembali ke Pancasila. Adapun isi dekret Presiden yaitu yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlanjutnya UUDS 1950. Dan yang ketiga, pembubaran konstituante. Dan cara lain untuk memberantas komunisme yaitu mempelajari dengan sesama ajaran-ajaran komunisme itu. Mempelajari ajaran itu agar tidak mudah dijebak oleh rayuan-rayuan komunisme. Bagi orang Kristen, ajaran komunisme bisa menyesatkan karena bertentangan dengan ajaran Kristus dan falsafah Pancasila. Gimana nih teman-teman? Jadi makin paham kan setelah penayangan video pembelajaran yang sudah saya berikan? Semoga kedepannya teman-teman dapat menambah ilmu dan wawasan setelah melihat video pembelajaran tersebut. Dari saya cukupkan. Terima kasih. See you next time. Dadah.